Barakallahu fiik. Pertanyaan ada, apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi kita para penuntut ilmu dan juga bagi orang tua kita? Karena kan ya ma'ruf biasanya mereka juga belum begitu paham dengan agama. Demikian sih. Ya. Tentunya Allah SWT menjanjikan banyak perkara dan banyak pahala, banyak ganjaran bagi para penuntut ilmu. Cukuplah bahwasanya menuntut ilmu ini adalah amalan yang paling afdal. Di sana ada 3 amalan yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan dalil. Itu adalah amalan nafilah yang paling afdal. Talabul ilm, jihad fisabilillah, dengan zikrullah. Mereka berselisih pendapat. Mana di antara 3 ini yang paling afdal? Dan pendapat yang lebih kuat yang mengatakan bahwasanya talabul ilm ini lebih afdal. Di antara sebabnya karena ibadah yang lain, jihad maupun zikrullah, ternyata dia membutuhkan talabul ilm. Yang kedua, di dalam talabul ilm ada jihad atau tidak? Jihad. Ya, jihad memerangi kebodohan diri sendiri. Ya, kemudian bagaimana dia memerangi syubhat, ya membantah syubhat, ya menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya, orang yang menuntut ilmu perlu jihad. Antum datang dari daerah antum yang seharusnya antum tidur 6 jam sekarang jadi 2 jam. Yang seharusnya antum tidur sekarang antum murajaah, mempersiapkan. Ya, menuntut ilmu ada jihad, dan menuntut ilmu ada zikrullah enggak? Hah? Ada zikrullah. Antum menyebut nama Allah di situ, membaca Al-Quran, membaca hadis, diingatkan. Makanya pendapat yang benar, talabul ilm adalah yang paling afdal. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li talabul ilm. Ya, banyak di antara manusia yang tidak menyadari yang demikian. Tapi Allah SWT memilih siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dijadikan kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, padahal kita ini siapa gitu. Tinggal di tempat yang jauh, di sekitar kita juga demikian, tapi Allah mengambil kita, ya, diambil kita, dipilih kita di antara sekian banyak manusia. Ya, tentunya dalil-dalil tentang keutamaan ilmu ini enggak samar bagi antum semuanya. Cukuplah sabda Nabi SAW yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang di situ dia menuntut ilmu, mencari ilmu, ya, baik yang dimaksud adalah jalan yang hakiki atau jalan yang maknawi, antum membaca, antum mendengar, antum bertanya, itu semuanya jalan dalam mendapatkan ilmu agama. Maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga. Surga ini tempat terakhir. Ya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang sukses. Jadi orang yang sukses, orang yang bisa masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh manusia. Sehingga memang untuk masuk ke sana orang harus melewati sesuatu yang dibenci ini, dan ini yang banyak nggak disukai oleh orang. Gitu. Karena masuk surga harus melewati sesuatu yang dibenci oleh manusia. Nah, ternyata ini semua bisa dilewati dengan mudah bagi siapa? Bagi orang yang menuntut ilmu. Yarhamukallah. Nah, dengan antum menuntut ilmu, seluruh halangan tadi, rintangan tadi yang di situ mungkin kebanyakan manusia membencinya, antum tahu caranya. Ya, antum tahu caranya untuk melewati segala rintangan tadi, sehingga mudah bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Seandainya tidak ada keutamaan bagi ilmu kecuali ini saja, itu udah keutamaan yang besar. Ya, belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, seorang menuntut ilmu dan dia mengingat dalil-dalil tentang keutamaan ilmu tadi. Ya, seperti misalnya orang yang sudah sampai yang sudah memiliki ilmu, dia menjadi seorang alim,
maka akan dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk Allah SWT. Ya, mereka mengatakan Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan. Antum dalam keadaan tidur dia memohonkan ampun untuk antum. Ya, itu kalau antum menjadi seorang alim. Ya, sementara kita masih muta'alim sekarang. Anak ingin menjadi orang yang dimohonkan ampun oleh banyak makhluk Allah SWT yang mereka tidak berdosa, ikan yang ada di lautan, semut yang ada di sarangnya, memohonkan ampun untuk antum. Ini menambah kita semangat untuk terus belajar. Ya, dan untuk orang tua jelas, ya, bahwasanya orang tua yang mendapatkan anak ya seorang penuntut ilmu, ini orang tua yang mendapatkan rezeki yang besar. Ya, dia bisa memiliki seorang anak yang alhamdulillah hidup di dunia sekali dan dia termasuk seorang penuntut ilmu. Berkah tersendiri bagi orang tua. Seperti yang tadi kita sampaikan. Ya, berkahnya memiliki seorang anak, seorang penuntut ilmu. Ya, karena kalau memang ya minimal dia akan mendapatkan faedah dari anaknya lah. Dari sisi keilmuan, ya, kemudian amaliyah, kemudian juga doa dari anak yang soleh, karena seorang penuntut ilmu yang sebenarnya tentunya dia akan berbakti kepada orang tuanya sesuai dengan ilmu yang dia peroleh. Di antara baktinya adalah mendoakan untuk kedua orang tua. Ya, belum lagi sum'ah, ya, nama yang baik bagi orang tua. Antum menjadi seorang dai itu kebanggaan sendiri bagi orang tua. Ya, anak misalnya, anak punya anak dan anak-anak hafal Quran misalnya, atau anak-anak demikian dan demikian, anak senang gitu. Anak bayangkan bagaimana orang tua anak melihat ke anak gitu. Ya, melihat anaknya mungkin di depan orang lain, dia ceramah, dia memberikan nasihat kepada orang lain. Anak bayangkan gimana perasaan orang tua anak. Gitu, tentu mereka akan senang. Dan itu yang kita rasakan gitu. Itu pahala dunia gitu, pahala dunia. Dan tentunya antum memasukkan kegembiraan kepada orang tua dengan cara seperti itu, pahalanya besar. Ya, termasuk ya amalan yang afdal adalah antum memasukkan kegembiraan pada diri orang lain. Orang tua antum bahagia meskipun dia mungkin ya dulunya prihatin, dulunya sengsara, tapi ketika melihat antum demikian lupa dia tentang kesengsaraan dia. Ya, belum lagi seandainya ini semua adalah jerih payah dia. Ya, banting tulang dia cari uang, kemudian nyekolahkan antum, ya, mengirim antum untuk belajar, dan antum menjadi ya apa yang dia inginkan. Ini kan jadi seperti dalam hadis. Ya, ilmun wa waladun shalih yad'u lahu. Yang menjadi amal jariah bagi dia sendiri. Ya kan? Karena dia menjadi sebab antum mendapatkan hidayah. Setiap kali antum beramal soleh, ya, maka dia juga mendapatkan aliran pahalanya. Dia yang biaya antum sehingga antum di sini belajar Quran, ya, belajar tauhid, antum mendakwahkan tauhid. Kemudian ya dia meninggal dunia, ya, terus pahalanya mengalir ke beliau. Antum dapat pahala dan beliau juga mendapatkan pahala. Ya, jadi nggak akan celaka ya orang yang sibuk dengan ilmu agama. Semua orang mendapatkan berkahnya. Antum sendiri dapat berkah, keluarga antum dapat berkah, tetangga antum, apalagi orang tua antum. Meskipun mungkin ya nggak semua orang tua kita paham demikian. Ya, nggak semuanya orang tua kita paham demikian, tapi sadar atau tidak sadar, kita menuntut ilmu itu ada kebaikan bagi mereka. Seandainya orang tua kita meninggal dalam keadaan belum mengenal sunnah, ya, dan antum mengenal sunnah, ya, kira-kira antum biarkan orang tua antum nggak didoakan? Justru antum semakin kencang doakan kan? Orang tua antum meninggal belum kenal sunnah, ya, banyak melakukan bid'ah misalnya. Justru antum semakin banyak minta ya kepada Allah, semoga Allah mengampuni doa orang tua. Berkah bukan itu? Berkah. Ya, berkah karena antum kenal sunnah, kenal agama yang benar,
akhirnya mereka pun mendapatkan berkahnya meskipun meninggal dunia tidak di atas sunnah gitu. Ya, oleh karena itu ya Ustaz nasihatkan istiqomah lah semuanya. Ya, kita sudah mulai ya dengan menuntut ilmu, maka ya kita teruskan jalan menuntut ilmu ini. Ya, bukan berarti kita nggak boleh kerja, boleh, silakan bekerja. Ya, dan kerja tidak menghambat kita untuk terus belajar. Ada di sana ya orang nggak tahu di Sudan atau di Saudi ya, orang Sudan, dia kerjanya menggembala kambing. Dia menggembala kambing di tengah gurun, ya. Tapi dia hafal Quran dengan Quran yang mutqin. Sehari paling nggak dia 15 juz. Murojaah. Jadi 2 hari sekali selesai Quran. Sambil dia mengembala, nggak menghalangi dia untuk memurojaah Al-Quran. Jadi sebenarnya sesibuk antum, misal qadarullah, misal antum jadi seorang kuli misalnya, atau seorang tukang bangunan misalnya. Kalau antum di dalam hatinya ada keinginan, itu nggak akan menghambat antum untuk belajar, abadan. Belajar, mencari uang, nggak ada masalah. Ya, sebagian dai yang ada di mana, mungkin anda pernah cerita yang ada di Riau atau di mana, dia kerjanya apa? Ini kerjanya dia kalau pagi cari uangnya, dia beli plastik, kantong plastik. Dia pergi ke pasar, keliling ke pedagang-pedagang itu. Kan mereka butuh plastik semuanya. Bagikan, nah nanti sore kan ngambil uangnya, sisanya berapa plastiknya dan seterusnya. Itu dia manfaatkan untuk dakwah. Jadi malamnya dia gunakan untuk dakwah. Dia datang dari berapa puluh kilo dari kabupaten, dari kota, datang ke situ, paginya dia keliling cari uang, sorenya dia berdakwah gitu, dan penghasilannya cuma dari situ aja, tapi dia dakwah ya. Dan ada teman anak di Al-Furqan juga, Masya Allah, sejak dia di pondok, dia biayai untuk dia sendiri dan untuk adik-adiknya. Gimana dia jualan buku, beli buku di Surabaya, dijual di sedikit demi sedikit untuk nyukupi dia dan adik-adiknya gitu. Nah, dan prestasinya bagus, belajar dia, nggak menghalangi dia untuk belajar, prestasinya bagus, semangat dakwah, sering latihan di depan, ya di depan ustaz, di depan yang lain, ceramahnya bagus, semangat dia. Ya, jadi sibuknya dia dalam mencari uang tadi, dia nggak kemudian berhenti belajar. Sekarang dia sudah pulang ke rumahnya, dan apa aktivitasnya? Dia jualan sembako di pasar, dan sekarang jadi pengusaha gede. Dari sedikit demi sedikit sembako tadi, jadi kalau malam dia sempatkan keliling di gunung dakwah. Ya, karena lahan dakwahnya di sana memang dia gitu, di pegunungan. Tapi kalau pas waktunya di pasar, dia di pasar. Anak ketemu dia pas anak masih di Madinah. Ketemu, nyari dia, anak ajak ke rumah. Dan anak kenal dari sejak di pondok demikian. Jadi itu tadi, anak kita nggak ada alasan bagi seorang untuk meninggalkan ilmu. Ya, yang menjadi penghalang kalau kita sampai memiliki tamak, serakah dalam masalah dunia. Ini yang bisa menjauhkan kita dari ilmu. Gitu. Adapun seorang apabila dia merasa cukup, hartanya berkah, dan dia bisa terus menuntut ilmu. Jadi kalau sudah ada rasa tamak, ya, nggak merasa cukup, kurang terus, ya iya, akan lama-kelamaan dia akan jauh dari ilmu. Akhirnya nanti seperti la syai', seperti orang yang belum pernah belajar. Antum tanya kalimat dalam bahasa Arab ada berapa, dia udah lupa. Fi'il, isim, huruf udah lupa gitu. Nah, seperti orang awam, kembali seperti orang awam. Makanya tentunya kita tidak ingin yang demikian. Ya, jangan sampai usaha kita yang sudah kita pupuk selama bertahun-tahun, sedikit demi sedikit kita menghafal, sedikit kita mengetahui ilmu, kemudian kita lempar begitu saja hanya karena kita mengikuti hawa nafsu. Yang diantaranya adalah tamak terhadap dunia dan lain-lain. Baik, anak kira sudah lebih dari setengah jam.
Hah? Baik, insya Allah kalau ada waktu kapan-kapan lagi insya Allah kita kesini. Ya, mau ditutup? Ya, barakallahu fiik. Ya Allah. Amin. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ana astagfirukum. Barakallahu fiik. Masyaallah. Jazakallah khairan. Iya, Allah. Masyaallah. Istahidu, ha? Masyaallah.